Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini adalah nerakanya setengah-setengah. Ini buat jamaah yang di rumah sebelum nanti kita dengarkan lanjutkannya tausiah dari Ustazah Oki, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Saya mau nepati janji saya dulu nih. Tadi saya janji bahwa ada 2 juta rupiah yang akan dibagikan kepada 2 penelpon pada hari ini. Dan bagi yang akan menjawab kuis yang dipersembahkan oleh Omepros, passwordnya kalau saya bilang Omepros, jawabannya adalah suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Tepuk tangan dulu dong Bu. Ini berbagi informasi ini juga penting karena dapat pahala juga buat kita semua nih. Oke, sambil kita tunggu telepon yang masuk, saya kasih info dulu nih buat jamaah yang ada di rumah nih, buat ibu-ibu yang ada di sini juga, buat bapak-bapak nih, saya kasih info nih. Ada info penting. Nah, buat ibu-ibu yang suka rutin cek darah, suka rutin nggak Bu? Rutin nggak cek darah Bu? Rutin jadi tahu ya Bu ya kondisinya bagaimana nih. Pasti banyak juga yang jarang cek darah. Terutama cek kolesterol baik. Nah ini juga paling penting banget nih cek kolesterol baik untuk kesehatan. Karena kolesterol atau lemak darah yang tinggi terkadang tidak selalu disertai gejala-gejala tertentu nih. Makanya perlu cek darah untuk mengetahui kadar kolesterol darah, kolesterol atau lemak darah yang tinggi adalah pemicu serangan jantung dan stroke. Ini nauzubillah semua nauzubillah ya Bu ya, makanya harus rutin nih. Maka dari itu jaga kolesterol atau lemak darah tetap stabil dengan cara olahraga yang teratur. Dan bila perlu rutin minum atau konsumsi Omepros nih Bu, mohon izin. Mohon maaf nih, buat yang ada di studio, yang ada di rumah, ada produknya di tangan saya nih ya. Food supplement yang mengandung omega 3, 6, 9 serta dilengkapi dengan DHA, EPA dan GLA plus vitamin E yang bersumber dari bahan alami dan teruji secara klinis membantu kurangi kolesterol atau lemak darah. Nah ini Masya Allah nih, mudah-mudahan semuanya pada tahu semua sehingga bisa menurunkan resiko terkena serangan jantung dan akibat stroke atau stroke akibat kolesterolnya yang tinggi. Nauzubillah semua nauzubillah ya Bu ya. Hati-hati loh Bu, makanan nih. Omepros ini halal Bu, karena sudah mendapat sertifikat halal dari Islamic Service of America. Nah, cara mengkonsumsinya nih gampang sekali nih. Bila lemak darah atau kolesterolnya sedang tinggi di atas 200 mg per dl, Omepros itu diminum 3 kali sehari masing-masing 1 soft kapsul setelah makan. Ya Bu ya, ingat ya Bu ya. Kalau lagi tinggi 1 kali soft kapsul setelah makan 3 kali sehari. Dan pencegahannya atau pemeliharaannya cukup 1 kali sehari 1 soft kapsul setelah makan. Baik dikonsumsi dari usia 18 tahun sampai usia lanjut. Pokoknya solusi untuk kolesterol atau lemak darah yang tinggi hanya Omepros suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Tepuk tangan lu dong Bu. Mudah-mudahan informasi yang tadi kita berikan ini berguna nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Ayo buat jamaah yang di rumah kita kasih kesempatan telepon aja langsung ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Silahkan mudah-mudahan rezekinya buat Anda yang lagi nonton sekarang nih. Bismillah. Yuk kita angkat langsung aja sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana ini? Robi di Bogor. Omepros. Suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Masya Allah tepuk tangan dulu dong. Mas Robi bagaimana kabarnya sehat Mas? Alhamdulillah, gimana Mas Fadli? Baik. Alhamdulillah. Mas Robi umurnya berapa nih Mas sekarang Mas? Berapa umurnya sekarang? 29. 29 berarti udah boleh Mas mengkonsumsi Omepros juga nih buat jaga-jaga ya. Siapa tahu nanti makannya sembarangan. Nih ada solusinya bismillah nih. Mas Robi gimana udah siap ya? Dengan pertanyaannya? Siap Mas. Mudah-mudahan rezekinya Mas Robi nih bismillah. Amin. Bismillah. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa dilakukan jika lemak darah tinggi di atas 200 mg per dl? A. Minum obat pencahar. B. Minum Omepros 3 kali sehari. B. Minum Omepros 3 kali sehari. Minum Omepros 3 kali sehari. Bu, bener nggak Bu? Betul Bu? Tepuk tangan lu dong, selamat buat Mas Robi 1 juta rupiah persembahan dari Omepros suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Jangan lupa pajak ditanggung penelpon. Tepuk tangan dulu sekali lagi buat Mas Robi, terima kasih Mas Robi, mudah-mudahan berkah hadiahnya. Satu lagi kesempatan, saya kasih kesempatan buat jamaah yang ada di rumah nih. Ayo telepon lagi ke sini ke 791-87700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-87711. Wah alhamdulillah kalau telepon masuk ke cepat nih. Bismillah langsung aja kita angkat ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ahlan. Ini orang baru-baru ini orang Arab nih. Gimana dengan siapa di mana nih Pak? Dengan Bapak Rudi dari Medan. Bapak Rudi dari Medan. Oh Mepros. Suplemen sehat bantu kurangi lemak darah. Horas, tepuk tangan dulu dong Bu. Wah semangat banget Di nih Pak sana Rudi. juga di Medan ada kampung Arab. Oh gitu ya, ada kampung Arab juga, Masya Allah. Mas Rudi, ini gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Umur berapa kalau boleh tahu? 35. Wah masih muda, udah nikah kan? Iya. Oh kirain kalau belum mau dijodohin sama Siti Lisa. Gak apa-apa, kalau gitu Mas Rudi udah siap, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya Mas ya, mudah-mudahan rezeki, bismillah. Pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Al-Fatihah. Ntar dulu Pak Ustaz, kepanjangan. Pertanyaannya adalah, siapakah bintang tamu Islam itu indah hari ini atau pagi ini? A. Siti Liza. B. Siti Nah pergi ke pasar. Ayo, yang mana? Pak, Siti Liza. masa? Emang Bapak Yakin. kenal sama Siti Liza? Yakin banget. Yakin banget, Bapak kenal nggak? Kenal dong dari TV. Oh iya benar-benar. Tepuk tangan dulu dong, bener kan Siti Liza? Pak Rudi selama 1 juta rupiah persembahan dari Oma Pros, Alhamdulillah, suplemen ya Rabbil sehat bantu Alamin. Terima kurangi kasih. lemak darah, luar biasa. Jangan lupa Pak, pajak ditanggung oleh penelpon. Terima kasih banyak, sekali lagi tepuk tangan doang buat penelpon kita hari ini, buat jamaah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu indah. Mudah-mudahan hadiah yang kita bagikan hari ini bisa berberkah. Amin amin ya robbal alamin. Nah nih, kembali lagi ke tema kita hari ini. Nerakanya setengah-setengah. Ustazah Oki, mohon izin Ustazah Oki. Kalau tadi kita sudah dengar apa penjelasannya tentang kenapa sih kita harus berbuat setengah-setengah, apa penyebabnya. Nah sekarang kita perlu tahu juga apa akibatnya nih. Apa akibatnya jika kita berbuat baik tapi setengah-setengah. Mohon izin Ustaz Zoki, silakan waktunya. Baik, apakah akibatnya ketika kita berbuat baik tapi setengah-setengah? Sebelumnya kita tarik mundur dulu, kita harus memahami syarat diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 2 Bu. Yang pertama adalah niatnya, inama malu biniat, niatnya lillah, niatnya karena Allah. Lillah. Yang kemudian yang kedua, syarat kedua ini yang harus juga disadari adalah mengikuti apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2 itu syaratnya. Kalau misalnya setengah-setengah melakukan, misalnya niatnya benar lillah, tapi yang dilakukan tidak mengikuti apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khawatir nanti semuanya ibadahnya khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, niat menikah lillah karena Allah, tapi ketika pelaksanaan pernikahannya nggak tahu ilmunya, nggak ngikutin apa yang dikatakan oleh Rasul, nggak diikutin apa yang dikatakan oleh Al-Quran, tidak mengerti kewajibannya laki-laki tidak menafkahi. Artinya pelaksanaannya salah. Ada juga yang melakukan puasa lillah karena Allah. Tapi aku saking mau bertakwa kepada Allah, aku puasa sepanjang tahun. Seumur hidupku aku puasa. Padahal ada puasa, selain puasa Senin Kamis, ada puasa apa Bu? Puasa Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari ini puasa, besok enggak. Kata Rasul apa? Aku ini puasa tapi aku juga berbuka. Aku ini juga menikah, kan ada orang aku mau beriman, aku gak mau menikah sama sekali. Aku benar-benar mau sholat malam terus. Kata Rasul apa? Aku sholat malam, aku juga tidur. Ketika orang melakukan setengah-setengah, maka khawatir nanti tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah, niatnya lillah karena Allah, tapi sedekahnya nanti misalnya sedekahnya gak tepat sasaran. Khawatir nanti menjadi sesuatu yang tidak baik, tidak ada berkahnya misalnya. Nah sekarang kita akan lihat lagi, ternyata bahaya bagi orang yang melakukan setengah-setengah ada yang jauh lebih berbahaya daripada itu. Lihat, orang yang setengah-setengah melakukan kebaikan, kan kita selalu mengatakan ciri orang sukses adalah ketika nanti matinya kita tahu akhir hidupnya seperti apa. Orang sukses bukan orang kaya raya, bukan orang populer, bukan jabatannya tinggi, tapi di akhir hidupnya kita lihat husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ada orang setengah-setengah seperti ini. Kisah nih Bu ya, ada 2 pemuda, kakak beradik, tinggal dalam satu rumah. Kakaknya di atas, adiknya di bawah. Kakaknya ini ahli ibadah. Tiap hari kerjaannya beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Adiknya di lantai bawah kerjaannya bikin maksiat.
kerjaannya bikin dosa. Pada suatu hari sang kakak berpikir, aku ini sudah baik selama berpuluh-puluh tahun. Pengen deh cobain maksiat dikit aja. Setelah itu kan bisa tobat. Kan Allah Maha Pengampun, maksiat kecil doang kok, pengen nyicipin aja, pengen tahu rasanya buat dosa tuh kayak gimana. Di satu sisi adiknya yang buat maksiat di bawah ini merasakan aku ini hidupku selama ini buat maksiat terus. Pengen deh coba untuk menjadi orang yang baik. Udah capek maksiat terus, udah capek nakal terus. Akhirnya mereka mulai berubah hari itu. Siang tadi ahli ibadah udah bosan ibadah pengen nyobain yang namanya maksiat. Yang adiknya yang di lantai bawah ini pengen jadi orang baik. Ketika mau melakukan kebaikan, ketika mau melakukan keburukan si kakaknya. Ternyata bangunan itu runtuh dan mereka dua-duanya meninggal dunia. Kira-kira siapa yang masuk surganya Allah atas rahmat Allah? Orang yang tadi maksiat. Kenapa? Karena akhir hidupnya husnul khotimah. Orang yang kira-kira masuk neraka siapa? Ternyata keseluruhan semua ibadahnya diakhiri dengan su'ul khotimah. Mati dalam keadaan buruk, baiknya setengah-setengah. Makanya kalau ada orang bilang, aku maksiat gampang, ntar juga bisa tobat. Kan Allah Maha Pengampun, tapi kita gak pernah tahu akhir hidup kita dalam keadaan apa. Begitu banyak mantan orang-orang baik. Begitu banyak mantan preman, tapi jadi orang baik. Tapi alangkah baiknya kalau dari awal baik sampai akhirnya pun baik. Jadi mendingan mantan preman atau mantan ustadz, Bu? Mendingan dari awal baik, akhirnya baik. Wah, Ustaz Zoki Gak ada ngejebak pilihannya nih. ya. Ngejebak, pertanyaannya jebakan. Saya jawabnya mantan preman. Untung aku belum jawab. Ya, jadi hati-hati ketika ada orang yang berbuat setengah-setengah, nanti khawatir ketika dia tergoda untuk melakukan maksiat, maka khawatir akhir hidupnya menjadi seperti itu. Pun ada kisah kan, pemuda yang ahli ibadah sekali, kemudian sengaja digoda oleh setan, gak apa-apa lah minum khamar seteguk aja. Setelah itu seteguk berapa menit langsung tobat pada Allah. Kemudian orang itu akhirnya minum, enak, minum lagi enak, akhirnya mabuk, akhirnya berzina, gak sadar setelah zina orangnya hamil, gadis tersebut akhirnya hamil dibunuh, akhirnya keadaan matinya su'ul khatimah. Nauzubillah, summa Hati-hati. nauzubillah. Jadi kata Rasul apa? Kalau ada orang yang minta nasihat sama Rasul, kata Rasul beriman kepada Allah dan istiqomah. Masya Dalam Allah. Islam itu ada yang namanya konsisten. Betul. Melayani Doa. suami Amin, jangan amin. setengah-setengah. Ah, Bu, tuh ini PR nih buat ibu-ibu nih. Melayani Ayo. suami setengah-setengah gimana sih Gimana Ustaz? contohnya Tidak Ustaz? ikhlas. Mau makan, ambil sendiri aja. Mana ikannya? Ada di lawari. Nah. Gitu. Jangan begitu, Bu. Dilayani, silakan. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan lu dong, Bu. Ini Masya Allah nih, makanya untuk lebih jelasnya lagi buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Setelah ini kita akan mendengarkan kajian dari Ustadz Maulana. Bagaimana agar kita tidak setengah-setengah dalam berbuat baik. Makanya tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh, jamaah. Alhamdulillah.